What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Gongsi facai semuanya. Semoga di tahun kuda ini kita semua tetap sehat-sehat dan pastinya lebih banyak lagi rezekinya. Amin. But it is time untuk kita breakdown tentang NBA All-Star Weekend 2026. Super excited sih untuk bahas ini dengan kalian semua. Gue juga pengen denger pendapat kalian. Gue tunggu semua nanti komentarnya. And of course guys, if you wanna see some exclusive content dari NBA All-Star Weekend, gue ada dua guys. Gue ada dua video yang kalian bisa nikmati. Kalian bisa langsung klik join, support the channel. Di tier manapun itu kalian bisa menonton video eksklusif dari All-Star Weekend. Kayaknya untuk gue sih yang paling nempel banget sih ketemu Jaylen Brown lagi sih. Dan juga Donovan Mitchell kemarin ini. I think that was the highlights. Tapi of course Bobby Portis and Norman Powell juga kasih quotes yang seru banget sih untuk para pemain import IBL kemarin ini. So yeah, once again, thanks so much to all my members yang udah selalu support channel ini. Kalau gitu langsung kita membahas tentang NBA All-Star yang paling banyak ditonton sejak 2011. Tampaknya Adam Silver sudah menemukan nih resepnya agar NBA All-Star Weekend bisa kompetitif lagi. Karena seperti kita tahu itu adalah challenge-nya ya. Karena mungkin 3 tahun, 4 tahun terakhir ini aduh, bosen banget kita nontonin NBA All-Star yang gak ada defense ya sama sekali. Tapi kalian bisa lihat dari awal Wemby udah set the tone dengan dia ngedang 2 tangan, lalu juga dia tampil layupnya si Cade Cunningham. Itu yang membuat menurut gue intensity-nya cukup tinggi sih untuk sebuah NBA All-Star, dan akhirnya ya watchable lah. Menurut gue watchable dan juga sangat menghibur sekali sih untuk NBA All-Star Weekend kemarin ini. Lo bisa lihat kemarin dari game 1 aja antara Team World melawan Team Stars udah overtime. Udah overtime. Lalu Scottie Barnes hit the game winning 3-point shot yang dia nggak sadar kalau dia nembak itu masuk. Wemby udah bete banget di sebelah dia. Of course di game kedua ada game winner 3-point shot dari De'Aaron Fox yang membuat LeBron juga cukup hype sekali kemarin ini. Game ketiga, the claw. Itu tangannya gede banget ya guys. Ada fotonya viral sama tangannya Kevin Durant. Tangannya Kevin Durant kecil banget coy. Kelihatannya itu gak masuk akal sih. Tangannya Kawhi Leonard sih. Tapi Kawhi Leonard di game ketiga 31 poin guys dalam 12 menit. Itu field goalnya 11 dari 13. Gue rasa sebenarnya Mitch Johnson juga pengen keluarin dia ya dari lapangan. Cuma gak enak hati gitu. Dan juga kayak Mitch Johnson pengen menang guys. Itu kenapa dia akhirnya gak nge-sub Kawhi sama sekali. Ya itu, tapi alhasilnya di finalnya blowout guys, dimana skornya itu 47-21. Akhirnya tim anak-anak muda yang menguasai NBA All-Star dengan format terbaru Team World melawan Team USA ini. Dimana lo bisa lihat lah Kawhi habis 31 poin di game final 0-4 guys. 0-4 cuma 1 poin, 1 free throw doang dia ngepoinnya. KD 0-4, mungkin kepikiran kali ya, bener account-nya leak. Gue gak tahu sih itu beneran KD atau enggak sih. Obviously screenshot lo bisa pakai AI sekarang ini, lo bisa edit lah. I don't know what you guys think. Do you think that's KD? Kayaknya I don't know, it could be though. Karena ada reputasi, KD ada reputasinya, so you never know. Ya setelah itu Jaylen Brown juga hancur banget. Jaylen Brown 2-10 dong guys, nembaknya padahal masih anak muda ini. Kenapa dia ikutan capek main game final. LeBron sih ya chill lah, dia 5 poin lah di final sama 4 rebound. Minus 17, tapi minusnya paling gede sih Kawhi, Jaylen sama Jalen Brunson ya. Minus 26 guys di final. Kalau dari tim Stars sih rata lah ya. Tyrese Maxey 9 poin, Anthony Edwards 8 poin, Chet Holmgren 8 poin. So akhirnya juga Anthony Edwards ya yang memenangkan MVP kemarin ini. Well deserved though, dia total 32 poin selama membela tim Stars. And menurut gue overall sih All-Star Game yang kemarin ini memberikan kita harapan lah ya. Memberikan kita harapan tahun depan akan lebih seru lagi. Kenapa gue bilang lebih seru lagi? Dan gue rasa harusnya format ini stay ya. Mungkin cuma perlu tweak dikit lah. Mungkin Adam Silver harus nemuin cara gimana agar satu tim itu gak main 3 kali beruntun sih. Karena menurut gue itu kemarin
tim Stripes karena main 3 kali beruntun, bensinnya habis sih. Walaupun kita tahu memang cuma 12 menit, lalu ada break ya, ada performance lah, ada apalah gitu kan, sekitar mungkin 5 menitan sampai 7 menitan ada istirahat, tapi itu kayaknya kurang ya. Karena kan mereka cuma mainnya 8 pemain sampai 9 pemain doang gitu. Jadi ya, berasa juga sih kalau main 3 kali beruntun. Jadi itu mungkin adalah salah satu PR-nya Adam Silver dan timnya sih untuk bisa menemukan resepi agar nggak ada tim yang main 3 kali beruntun. Dan gue rasa ini akan stay sih format ini untuk tahun depan. Walaupun memang sayangnya sama itu Team World nggak ada SGA, nggak ada Shea ya, nggak ada Shea Alexander, nggak ada Giannis sih. Karena kalau ada Giannis, gue rasa Giannis juga mainnya akan serius sih. Apalagi dengan Wemby. Oh man, I think that's gonna be fun man. Kalau ada Giannis sama Wemby satu tim, main untuk Team World. Apalagi Team World main gak ada menang ya. Team World 0 win. So next year pastinya mereka akan nafsu sih untuk bisa menang sih. I think gengsinya akan dipertaruhkan lah next year. Tapi memang sayangnya ya, Jokic sama Luka ya, mereka just there to chill. Kalau katanya si Anthony Edwards saya pas lagi interview aja, ya no shit lah ya. Kayak Luka sama Jokic ya sebenarnya nggak mau main di All Star gitu. Jokic itu gendut banget ya. Jokic gue liat perutnya maju banget tuh. Maju banget. Ini gue agak shock sih liat Jokic sih. Tapi kalau Luka sih I think he has some fun. Dikatain flopper sama The Swell, aka The Wall. Diteriakin flopper ngakak banget sih. Tapi ya itu again, menurut gue Team World kalau komplit sih I think akan ngeri banget sih. Jadi I think next year hopefully formatnya stay. I don't know, you guys like this format? Let me know in the comment section below. But I'm really happy sih untuk lihat Ant-Man ya. Ant-Man menurut gue sangat menghibur banget main ini. Gue pun juga otomatis langsung ngefans sama Ant-Man. Interviewnya itu loh, interviewnya lucu banget. Interviewnya nggak ada filter anjir. Terus itu pas lagi terima MVP kayak dia bilang ya, ditanyain gimana dijaga sama KD sama LeBron. I'm gonna cook them every time. Itu menurut gue epic banget sih jawabannya dari Ant-Man. Tapi that's him. I love the personality sih from Ant-Man. Dan setelah itu viral lagi. Viral not for a good reason ya guys. Not for a good reason, karena obviously ada yang videoin di lapangan. Dia mulutnya udah ditutup tapi tetap kedengeran yang ngomongnya I cannot wait to come home. Dia ngomong itu ke Jalen Johnson, forward dari Atlanta Hawks. As we know, Anthony Edwards dari Atlanta. Jadi I don't know apa artinya ya. Kita kan nggak bisa langsung ngambil asumsi kalau oh iya dia pengen main buat Atlanta Hawks. Bisa aja dia cuma pulang-pulang, pengen makan apa gitu di Atlanta. Tapi kelihatan sih kalau dia ngomongin main juga ada lot of wings. Ada Jalen Johnson, ada Kuminga. I don't know man, gue belum baca sih kontraknya dia habis kapan sama Minnesota, but it will be really interesting sih untuk lihat dia kalau emang beneran mau main untuk Atlanta ya. I think Atlanta Hawks gonna be really happy though with that. Tapi ya dia harus kasih aset lumayan banyak sih pastinya sih. But Tyson Daniels, Jalen Johnson, Jordan Kuminga, I'm in for all of that. Tapi ngakak ya, banyak banget sih hal-hal yang viral sih selama NBA All Star ini. Jokes-jokesnya Jokic juga viral tentang Luka. Ya of course Jokic juga viral lagi karena minta digambarin alien sama si Victor Wembanyama. Oh my god, that was really funny though. Tapi itu kreatif sih. Maybe kalau lu mau minta tatan sama Victor Wembanyama, lu harus minta dia gambarin alien juga sih next time sih. Aduh, gue naksir banget sepatunya GT Cut 4 ya, yang Victor Wembanyama belakangnya ada gambar aliennya. Terus ada shiny-nya juga yang versi All Star. Cuma $250 guys. Andaikan uang itu bisa jatuh dari langit ya. Gue pengen banget sepatunya asli. I think All Star Game-nya menurut gue sangat sukses. Pemain juga santai. Si Anthony Edwards-nya boleh pakai anting ala Michael Jordan. So I think that was fun to see. Itu untuk All Star Game-nya. Kita pindah ke bukan Saturday night ya, Saturday aja udah. 3-point contest menurut gue a very successful event. Dapat hype-nya, dapat tegangnya, dapat kompetitifnya. Dimana of course the biggest story adalah Damian Lillard ya, walaupun gak main satu season ini karena cedera Achilles, tapi dia bisa ikutan 3-point contest, which is good for him. Bisa memberikan dia atmosfer kompetitif pastinya. In the finals
Concunipal, Devin Booker, Damian Lillard, gila itu Damian Lillard 29 poin, terus Devin Booker on fire banget. Kok malah Devin Booker nggak miss 9 tembakan pertamanya kayaknya. I think he made all of his first 9 shots. Atau gue mikir ya, dia pasti menang Devin Booker lah nih. Nggak mungkin enggak. Tiba-tiba he got cold, and then at the end nggak masuk, sayang banget tuh. Padahal dia bisa banget sih jadi juara kemarin ini. Akhirnya dia skornya 27, kalah hanya 2 poin aja dari Damian Lillard. But itu dapat banget sih. I think that was the best competition di NBA All-Star Saturday. Gue gak tahu kenapa ditaruh paling pertama. Harusnya itu ditaruh paling terakhir sih menurut gue sih. 3-point contest, karena gak pernah mengecewakan ya. Gak pernah mengecewakan, dan sekarang ini juga udah gak mengecewakan. Karena ya obviously Damian Lillard 3 kali menang ya. 2023, 2024 ya kayak. Habis itu 2026 dia menang 3 dari 4 3-point contest terakhir ya. Menyamai rekor siapa, Craig Hodges sama siapa gue lupa lagi. Inilah kalau nggak catat, ini gue freestyle guys, gue nggak pakai note soalnya ini. But I'm very happy though for Damian Lillard bisa memenangkan 3-point contest. I think seru aja sih ngeliat dia mainnya sama Devin Booker berkompetisi. Setelah itu viral lagi karena si Damian Lillard udah ngelik ya chatnya dia dengan si Stephen Curry. Obviously Stephen Curry juga di NBC udah ngomong kalau dia udah masukin nama untuk 2027 3-point contest. Dia mau ajak Damian Lillard, Klay Thompson, lalu juga satu lagi yang dia mau ajak adalah Devin Booker, karena tahun depan NBA All-Star-nya ada di Phoenix, so harus ajak the host Devin Booker. Lalu katanya mau undang 4 shooter lagi. Oh my god, that's gonna be amazing though. I think gue gak tahu kita apakah itu yang terakhir kalinya kita ngeliat Stephen Curry ada di 3-point contest, obviously with Klay. That's gonna be really really monumental banget sih menurut gue sih kalau itu bisa terjadi. Mungkin 4 lagi gue sih mau nambahin Concunipal, maybe Max Christie, and we should get, I don't know man, maybe someone like Duncan Robinson maybe. Siapa lagi yang 3-pointnya? Maybe Luke Kennard, maybe that would be fun. So itu adalah beberapa shooter yang gue bisa pikirin sih di otak gue sekarang ini. But yeah, very excited though about 3-point contest next year sih. I think that would be really really fun. You know what yang paling surprising untuk gue? Shooting stars menarik banget menurut gue. Ya obviously ya Druski ngelemparnya agak ngasal ya Druski ya. Ngelemparnya ke penonton dia. Tapi menurut gue New York Knicks tim yang juara obviously punya advantage dengan adanya Rick Brunson yang sebagai passer. Dia adalah point guard beneran ya guys ya. Bapaknya Jalen Brunson. Seru sih ngeliatin bagaimana main itu si New York Knicks ya memenangkan shooting stars-nya dengan tembakan dari tengah lapangan. Itu seru sih actually. Gue semangat juga sih main nonton itu sih. Dia kok ngalah final lawan timnya ini ya. Dia final lawan timnya si Jalen Johnson gak ya, sama Concunipal, kok gue agak lupa ya. Kayaknya itu deh lawannya. Itu ya pokoknya shooting stars itu yang menurut gue paling mengejutkan. Ternyata gak mengecewakan sih. Jadi I think itu juga dengan format baru juga, itu kayak lumayan menarik. Shooting stars itu terakhir kapan ya? Masih tahun 2011 sih shooting stars terakhir diganti nama skills challenge. But yeah, I think it was a good idea untuk hilangin si skills challenge, balik lagi ke shooting stars sih. Okay, now let's talk about the dunk contest. Dunk contest sih, ya agak krik-krik sih. Agak krik-krik dengan Jackson Hayes nggak jelas sih. Dunk pertamanya, kok nggak sih Jackson Hayes ngedunk pertama gue kayak, what was that dunk? Udah gitu si Dwight Howard ngasih angkanya tinggi banget, kalau nggak salah ngasih 9 ya. I don't get it bro, I just don't get that one. Carter Bryant not bad. Jace Richardson hopefully dia nggak apa-apa, speedy recovery, sakit sih jatuh kepala duluan. But Jace Richardson juga lompatannya nggak terlalu tinggi menurut gue ya. For me dia lompatannya B aja sih. So I mean the final it was the man to be untuk Keshad Johnson melawan si Carter Bryant. Si Carter Bryant sayangnya juga dunknya nggak masuk yang terakhir ya, jadi bikin nggak gitu seru gitu. But obviously Keshad Johnson is the champion, dan dia juga mungkin paling menghibur kali dengan joget-jogetnya ya, baru masuk aja udah get hyphy with E40.
So dia ngelompatin E40 atau itu yang set the standards for the dunk contest. Cuma gue sedih banget E40-nya nggak ditosin dong abis itu. E40-nya didiemin aja itu dilupakan E40-nya setelah dilompatkan. Padahal itu the legend bro, that's the legend from the Bay Area. But Keshawn Johnson obviously itu high flyer sih. Dia yang paling tinggi lompatannya menurut gue. Tapi itu dunknya mostly we've seen it before other than the first dunk I guess. The cradle over. Kerennya tuh tangannya ditaruh di kepala juga sih. I think that's the first dunk. I think that was the best dunk probably at the slam dunk contest dunk pertamanya sih. Maybe kalau yang off the bounce reverse between the leg itu juga agak susah sih. But other than that ya agak B aja sih dunk contest kali ini. Tapi menurut gue dunk contest tuh nggak harus dihilangkan. Cuma lo harus invite orang yang benar aja sih. Kemarin itu kan kalau gue denger ceritanya si Mike McClung sebenarnya di-invite. Habis itu kayaknya digantungin sama NBA. Pas last minute mau diundang lagi dia udah gak mau. Tapi akhirnya Mike McClung release 4 never seen dunks before. I mean like even Mike McClung-nya bisa bikin dunk lagi gitu yang belum kita pernah lihat gitu. Oh my god, dunk-dunknya sih amazing sih menurut gue sih. Itu udah pasti 50 semua sih, udah pasti auto juara sih. Kalau itu dia ikutan main udah 4 kali berarti dia juara slam dunk contest. Easy. So, menurut gue slam dunk contest itu bisa menarik sih. Asalkan lu undang pemain yang tepat ya. Ada star powernya and then high flyer. Ya obviously kalau kita ngomongin ini ya Ja Morant. I think kalau kita bisa undang Ja Morant, I would like to say Zion Williamson. It could be really interesting. Mungkin harus ada kolaborasi juga sih dengan professional dunkers ya. I think mereka harus bawa professional dunkers sebagai consultant. I think that would be good. Kalau nggak setiap dunkers NBA-nya dipartnerin sama professional slam dunkers gitu untuk kasih mereka ide gitu loh yang kreatif gitu. Karena menurut gue sih asalkan pemain-pemain ini punya star power dan kreatif, I think the dunk contest masih oke sih. Masih oke banget menurut gue. Tapi ya itu, mau nggak bintang-bintangnya kayak dulu Donovan Mitchell ikutan, Jaylen Brown ikutan. Ya sebenarnya kan harapan kita sebenarnya mengulang tren 2016 ya. Kan karena lagi nge-trend tuh 2016-2026, that 10-year trend. Tapi sayangnya kayak main tuh Aaron Gordon sama Zach LaVine lagi cedera. Padahal mereka kayak udah janjian mau ikutan lagi dunk contest. Cuma karena mereka lagi cedera kayaknya gak memungkinkan sih. Tapi gue juga bingung siapa tuh yang mikirin milih pemain dunk contest deh. Kadang-kadang tuh emang tuh orang NBA milihin dunk contestant. Aduh, pusing pala gue. Dia sempat mau invite si Jalen Duren kan sebenarnya, tapi Jalen Durennya agak cedera aja, makanya dia nggak jadi ikut kayaknya. But yeah, I think the dunk contest sih harusnya be fine. Yang mungkin yang ada masalah menurut gue ada problem adalah Castro Rising Stars. Itu bosen cu. Itu bosen banget game-nya cu. Itu bener-bener nggak kompetitif sih menurut gue sih. I can't even remember a thing from that game. Selain I don't even know who was the MVP. Hold on, I'm trying to remember who was the MVP. I can't even remember who the MVP was. Gila gue udah short memory term loss banget ini. Who was the MVP yo? That's crazy. I can't even remember. That's why kayak gue mikir kayaknya nggak seru sih. Nah itu yang hari Jumat harus dipikirin sama NBA sih. Maybe 1v1. I mean everybody asking for 1v1 right? Kemarin juga gue liat di interviewnya di media dia ada beberapa orang yang nanyain kayak lu mau nggak kalau NBA ada 1v1 gitu loh. I think mungkin hari Jumat bisa jadi 1v1 competition sih. Mungkin hadiahnya $100,000, $150,000. Itu akan menarik sih. Oh my god, si Kyrie versus Luka, AD versus Giannis. That's gonna be tough. That's gonna be ini sih, masih TV sih. I think that's gonna be masih TV. Sayang udah gak ada Jamal Crawford, yang ada Lou Will ya. Anjay, kalau ada Lou Will sama Jamal Crawford sih masak-masak sih, 1v1 sih. But yeah, I think 1v1 could be a good idea sih untuk hari Jumatnya di NBA All-Star Weekend. I think itu bisa naikin ratingnya mereka juga sih. So that's my hope sih untuk All-Star Weekend. Ya karena Rising Stars gue gak ngerti sih gimana caranya biar bisa kompetitif sih. I think itu PR yang cukup besar sih untuk NBA. Karena yang nonton pun juga sangat sepi sekali kemarin ini. So overall menurut gue All-Star Weekend kali ini lumayan sukses sih.
lumayan sukses, lumayan menghibur, and I don't think the All-Star Weekend is dead. I think pemain-pemain juga udah mulai dapetin sih competitive drive-nya mereka untuk All-Star Weekend. So hopefully NBA bisa terus melanjutkan tren ini, and hopefully semakin seru lah ke depannya NBA All-Star Weekend. So ya itu isi time out hari ini guys. Thank you so much yang udah menonton secara full. Gue tunggu semua juga untuk komentar kalian. Coming home soon. Harusnya Jumat atau Sabtu udah balik lagi liputan IBL. Very excited about that. Udah lama gak ngeliput IBL. I need to watch some IBL games. Semoga konten-konten juga semakin menarik. Habis itu kita break 3 minggu guys. Gue bingung 3 minggu mau ngapain tuh. Dari akhir bulan sampai pertengahan bulan Maret ya. It's gonna be crazy, I don't know man. Hopefully masih ada konten sih, mungkin lebih baik bahas NBA kali ya selama 3 minggu itu. And yeah, it's gonna be my birthday, oh my god. Gonna be 39 guys. 2026 adalah tahun terakhir gue kepala 3 guys. Can you believe that? So fast. So fast man, it's insane. But iya, ditunggu aja lah untuk konten-kontennya. Kita pokoknya tahun 2026 ini semoga semakin banyak kontennya lah. Gue kangen banget nonton KU juga. Udah lama banget gak nonton KU sih. Cannot wait to watch a good KU game. Please let me know dong kalau ada game KU yang seru. Gue gak pernah dapat informasi apa-apa anjir. Gue jadi gak tahu kalau ada game KU yang seru. But ya, itu aja. Dan thank you so much guys. Jangan lupa komen. Thank you, shout out to all my members. Love you all my members. Thank you for always supporting the channel. Thank you so much for keeping this channel alive. Guys, don't forget to join Click join, daftar jadi member, support the channel. And I'll see you guys again soon, guys. Thank you so much and have a great Chinese New Year day, guys. I'll see you guys again later. Peace out. Please join my channel, guys.